Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kitung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadi yang saat ini telah memasuki episode ke-40 dengan judul Siasat Mendekat. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa penguasa tunggal Keraton Pajang, Adipati Adiwijaya atau lebih dikenal dengan nama Mas Karepet atau Jagat Tingkir di masa mudanya, rencana yang telah disepakati oleh penasihatnya Ki Jurumartani untuk menjadi siswa atau santri di Panti Kudus dan berguru kepada Sunan Kudus, salah satu wali sangat yang ada di tanah Jawa. Kedatangan Mas Karepet disertai dengan sang istri dan anak laki-lakinya yang bernama Pangeran Benowo, dan tidak ketinggalan juga selalu didampingi oleh penasihatnya Ki Jurumartani. Maksud dan kedatangan Mas Karepet tersebut disambut dengan gembira dan positif oleh pemilik Panti Kudus yang tak lain dan tak bukan adalah Sunan Kudus. Mas Karepet pun terus berkata penuh kesungguhan, sementara lelaki yang duduk di sampingnya hanya mengulaskan senyuman yang menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh Mas Karepet dan dia, yang sejak awal pertemuan terus terdiam tanpa berkata apapun. Dalam senyumnya, lelaki itu tengah terkenang pada pesan yang ia sampaikan kepada Mas Karepet. Pesan yang dibisikkan di pinggiran Sungai Premulung yang kala itu tengah pasang. Bisikan pendapat yang membuat Adipati Pajang langsung menyetujuinya, meski sebelumnya sempat menanggapi dengan kemarahan. Kanjeng Sultan, katakan bahwa Kanjeng sengaja memilih Panti Kudus dan bukan pesantren Demak, Kadilangu, Ngampel Denta ataupun Giri Kedaton. Unggulkan kelebihan Panti Kudus dibanding pesantren Kanjeng yang patah, yang Kalijogo, yang Giri ataupun Kanjeng yang sepuh Sunan Ampel. Dengan begitu niat kita untuk mendekat kepada yang kudus akan berhasil. Tunjuk
menunjukkanlah bahwa pandangan kita sama dengan pemikiran yang dikembangkan di pesantren Panti Kudus tentang tata cara dalam mendidik untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan secara mendasar dan menyeluruh. Demikian bisik Ki Juru Martani kepada Mas Karepet. Dan Mas Karepet pun menyampaikan dengan hati-hati kepada Sunan Kudus maksud dan tujuannya datang ke Panti Kudus untuk menjadi muridnya. Kanjeng Eyang dan di antara anak-anak saya kebetulan Benowo adalah anak laki-laki pertama. Kakaknya seorang perempuan, demikian pula dengan adik-adiknya. Maka seyogianya sebagai calon pewaris tahta Kadipaten, ia harus mendalami ilmu-ilmu keagamaan sejak muda. Seperti juga Pamanda Patulus yang menjadi santri yang Sunan. Maka demikianlah yang saya harapkan pada Benowo kelak, supaya percaya yang kudus akan bisa membentuknya menjadi calon pemimpin sekaligus ulama, membentuk pribadi penerus Kanjeng Eyang Raden Patah dan juga Pamanda Pati Unus. Demikian penegasan Adipati Pajang Mas Karepet atau Sultan Hadiwijaya. Sementara Sunan Kudus pun mengangguk mendengarkan paparan Adipati Pajang Raden Mas Karepet yang duduk tepat di depannya. Memang demikianlah cita-citanya ketika mendirikan pesantren Kudus, yaitu memberikan pembelajaran ilmu-ilmu secara menyeluruh yang tidak terpisah, bukan hanya ilmu-ilmu keagamaan yang diajarkan kepada para santrinya, melainkan juga ilmu-ilmu tentang pemerintahan, kepemimpinan, keprajuritan, kesehatan, pertanian, bahkan juga perdagangan dan pembangunan. Sebagai ulama ahli fikih, ia sangat fasih menguasai ilmu-ilmu yang menjelaskan perihal hukum-hukum keagamaan. Sedangkan sebagai penghulu waliul amri, ia pun sangat paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan dan kepemimpinan. Demikian juga dengan ilmu keprajuritan, ia sangat mendalami karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Senopati Ageng Kasultanan Demak Bintoro. Di masa-masa akhir sebelum mengundurkan diri dari keprajuritan, ia sudah dikenal sebagai saudagar kayu jati yang sangat paham seluk-beluk dunia perdagangan. Dengan keberhasilannya membangun dusun Tajuk menjadi kota Kudus, ia menjadi
sosok yang dianggap berhasil memimpin langsung pembangunan kotanya. Kota yang diidamkan bisa sedamai dan seindah kota Al-Quds di tanah Filistin yang pernah dikunjunginya. Dan semua ilmu itu sedikit demi sedikit telah diturunkan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya yang selama ini telah membantunya dalam pembangunan kota dan juga mengurusi pesantren. Harapannya ketika suatu saat nanti ya sudah tidak ada pesantren di Panti Kudus, diharapkan pesantren tetap berjalan dan berlanjut. Karena Sunan Kudus tidak ingin ada pesantren yang mundur atau bahkan hancur setelah ditinggal mati pendirinya, seperti yang terjadi pada masa-masa silam, pada padepokan-padepokan di perguruan agama yang lama. Maka Sunan Kudus pun membenarkan semua yang menjadi alasan kenapa Adipati Pajang itu mempercayakan pendidikan anaknya pada pesantren Kudus. Sementara itu Mas Karepet pun terus menceritakan niatnya menyampaikan maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah perkataan dari Ki Juru yang sebelumnya telah diajarkan kepadanya. Sementara sepanjang pembicaraan pada malam itu, Ki Juru Martani terus tertunduk diam, padahal sesungguhnya lelaki itu tengah mendengarkan dengan cermat apa yang sebelumnya dia pesankan, yang sekarang sedang disampaikan ulang oleh adipatinya. Eyang Kudus adalah sosok yang sangat mengagumi Raden Patah dan Patiwus, pemimpin yang memiliki kelurusan pemahaman agama dan mampu membawanya dalam kebijakan kesultanan. Dan sampaikan pula bahwa sengaja Benowo yang Kanjeng pilih meskipun ya sebenarnya hanyalah anak dari seorang istri sendiri. Demikian bisik Ki Juru Martani kepada Mas Karepet untuk disampaikan kepada Sunan Kudus sebagai penguat maksud dan tujuannya. Dan Ki Juru menerangkan seluruh rencana yang sudah disusunnya, bahwa dari Permaisuri Ratu Ayu Cempokoningrum, Mas Karepet tidak mendapatkan seorang pun anak laki-laki. Bahkan setelah penantian yang panjang sampai mengangkat anak pemanan yang bernama Bagus Sumbut atau Danang Sutowijoyo, ia hanya mendapatkan anak perempuan dari putri Sultan Trenggono tersebut. Barulah dari salah seorang putri selirnya ia mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Benowo yang sekarang berada di sampingnya. Kanjeng Adipati sampaikan juga kepada Eyang Kudus
bahwa meskipun Benawa bukan anak dari permaisuri, Kanjeng telah mengangkatnya menjadi putra mahkota. Dengan begitu pasti Yang Kudus akan mendukung pemikiran Kanjeng Adipati, karena ternyata Kanjeng tak pernah membeda-bedakan keturunan, memberikan hak yang sama dengan anak dari permaisuri dalam masalah pewarisan kekuasaan. Maka demikianlah yang kemudian disampaikan oleh Mas Karepet sepanjang pertemuannya di ruang tamu Jagasatru Panti Kudus. Punten dalam sewa Yang Kudus, sebenarnya saya juga ingin memperdalam belajar agama yang, tapi waktu dan kesempatan yang membuat keinginan ini sulit untuk bisa diwujudkan. Maka dengan anak saya kelak menjadi ulama, siapa tahu bisa mengajari kami yang sudah tua-tua. Bukankah ada pepatah, kebu nusu kutil? Artinya orang tua kadang belajar kepada yang muda. Lanjut Adipati Pajang sambil meminta anaknya yang duduk di belakang untuk maju mendekat padanya. Pangeran Benawa pun lalu maju perlahan dengan malu-malu, kemudian duduk di tengah di antara ayah dan ibunya. Kanjeng Yang, maka dengan kedatangan kami kali ini, saya dan juga ibundanya secara resmi mempercayakan anak kami Benawa pada pengasuhan Kanjeng Yang Sunan Kudus untuk dididik seperti Kanjeng Yang mendidik cicitnya sendiri. Tak lupa kami mohon doa agar anak kami ini bisa menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama dan juga bagi agamanya. Dan dengan menjabat erat tangan kanan Sunan Kudus, Mas Karepet pun memasrahkan pendidikan anaknya di pesantren Panti Kudus. Adipati Pajang itu kemudian memerintahkan Ki Juru Martani untuk membawa ke depan sebuah kotak besar yang sejak tadi berada di belakangnya. Sebuah perlengkapan hantaran yang merupakan tanda memasrahkan sang anak kepada sang sunan. Sementara istrinya langsung menyalami Dewi Ruhul, istri Sunan Kudus yang telah menemaninya sepanjang pertemuan. Dari tangannya ia memberikan sebuah kotak lagi yang merupakan perlengkapan Pangeran Benawa selama menjadi santri. Sedangkan Pangeran Benawa sendiri tengah menjabat tangan Amir Hasan, putra Sunan Kudus yang menjadi pengurus utama pesantren Kudus. Berikutnya, meskipun yang menjadi santri adalah anak kami, semoga Kanjeng Yang Kudus pun sudi untuk turut menganggap saya sebagai murid. Saya benar-benar masih
membutuhkan banyak sekali pemahaman keislaman yang demikian ucap Mas Karepet Adipati Pajak. Sementara Sunan Kudus pun dengan bijak menyambut keinginan tersebut. Dengan arif ia berkata, semua orang boleh menimba ilmu di sini, nak Mas Adipati, dan tidak harus menetap di pesantren seperti anak-anak kecil itu. Untuk orang-orang tua seperti nak Mas Adipati, cukuplah sebulan sekali mengaji bersama kami, dan kami anggap juga sebagai santri kami. Demikian penegasan Sunan Kudus kepada Mas Karepet. Ucapan itu langsung dibalas oleh Adipati Pajang dengan bahagia. Kanjeng Eyang, saya berjanji tiap bulan akan menengok Benowo ke Panti Kudus, dan sekalian pada saat itu saya akan mengaji pada Kanjeng Eyang agar pemahaman agama saya makin dalam. Demikian penegasan Mas Karepet di hadapan Sunan Kudus, dan Sunan Kudus pun mengangguk, dan Mas Karepet pun makin mempererat jabat tangannya, seakan bentuk kepuasan akan seluruh keberhasilan rencananya. Sementara Pangeran Benowo yang sejak semula telah tertarik dengan lelakon para santri, langsung diajak bergabung bersama mereka oleh Amir Hasan, putra sang Sunan Kudus. Ia pun bersuka menirukan lagu yang tengah dibawakan dengan iringan rebana yang berdentang pelan. Melakukan lagu-lagu sholawat yang penuh kegembiraan para santri Kudus membuat Pangeran Benowo pun semakin mantap mengikuti menjadi santri di pesantren Kudus. Nah, saudara, sampai jumpa di episode berikutnya. Legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu dan salam budaya. Sampai jumpa.